Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak terlambat terjemahan di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum makan. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri, yang saya hormati KPU beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Juri, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, serta teman-teman yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat mengulurkan tangan kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju MTS yang berkali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman unta ke zaman kuda, hingga akhirnya ke zaman Toyota, dari zaman Abu Bakar hingga ke zaman Melania. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah dengan judul perintah melaksanakan salat lima waktu. Perintah melaksanakan salat lima waktu bermula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perintah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita harus mengerjakan salat? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, salat merupakan tiang agama. Yang pertama kali dihisab dan dihitung pada hari kiamat adalah salat. Kalau salat kita sudah baik, maka amalan-amalan lain pun ikut baik. Kalau rusak sembahyang kita, rusak salat kita, maka amalan-amalan lain pun ikut rusak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu madin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan
meninggalkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis tersebut sangatlah jelas betapa pentingnya salat dalam ajaran Islam, sehingga salat diibaratkan dengan sebuah tiang. Kenapa gedung madrasah ini besar, megah, cantik, berdiri kokoh? Karena ada tiang-tiang yang kokoh yang menjadi penyangga bangunan. Tapi kalau tiangnya rapuh, bahkan roboh, kira-kira apa yang terjadi? Tapi semegah apapun dan sebagus apapun bangunannya, kalau tiangnya roboh, maka bangunan lain pun akan ikut roboh. Dan pasti bangunan ini tidak lagi dikatakan dengan bangunan, yang tersisa hanyalah puing-puingnya saja. Begitu juga dengan amal ibadah kita, haji, zakat, puasa, infak, sedekah, dan amalan-amalan lainnya. Tak lagi bermakna kalau kita tak sholat. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta murahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dari syair tersebut adalah orang yang hidup 1000 tahun bila tak salat maka tak ada gunanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam mengerjakan salat hendaklah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena lillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatmu, ibadahmu, dan matimu hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah An-Naml ayat 162. Dalam mengerjakan salat hendaklah kita lakukan dengan khusyuk agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian singkat saya pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, salat Allah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua, salat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam ajaran Islam, sehingga salat diibaratkan dengan sebuah tiang. Yang ketiga, salat adalah amal ibadah yang pertama kali diucap dan dirutul pada hari kiamat. Dan yang keempat, salat dapat menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan salat agar semua ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jammu, singgah sebentar di MTS Kenali. Cukup sekian ceramah saya hari ini, karena saya sudah capek berdiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.